Kids. Shalom Kids. Waduh, kenapa nih ya hari ini Koko Farel kok lesu? Koko Farel tuh lagi kesel Ci. Tadi tuh dimarahin sama mami papi. Kenapa kok bisa dimarahin ya? Jadi Koko Farel tuh kan ada tugas. Tapi Koko Farel tuh ngerjainnya buru-buru karena inget mau kesini. Terus akhirnya dimarahin sama mami papi. Coba Cik Rika tanya dulu ya, tugasnya itu dari kapan? Udah dari kemarin sih Ci. Nah, kira-kira kalau mami papinya Koko Farel marah itu wajar apa enggak? Iya sih Koko Farel gak ngerjain dari kemarin malah ditunda-tunda terus. Iya, nah coba kids yang ada di rumah pernah enggak kayak gitu? Kayak Koko Farel, waktu dinasihatin langsung marah. Pasti kesel lah Ci. Nah, tapi ingat ya kok, kalau orang tua nasihatin itu untuk kebaikan kita semua. Bener nggak kids? Bener sih. Iya kan? Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Nanti kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti supaya kita semua tahu gimana sih sikap yang baik waktu kita lagi dimarahin sama orang tua, oke? Ya deh, Koko Farel memuji Tuhan biar hatinya lebih tenang deh Ci. Oke, kids yang ada di rumah juga sudah siap untuk memuji Tuhan? Pasti siap dong. Oke, nah tapi sebelum itu kok kita mau berdoa dulu. Oh oke. Oke, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau beribadah, memuji dan memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Tepuk tangan di atas kepala ya. Katakan, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh Nakal. nakal. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Nakal, nakal, nakal itu dosa. Anak Tuhan gak boleh nakal. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh apa? Marah. Marah. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan gak boleh marah. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Mana nih ya senyumnya? Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, dia ajarku berdoa, dia ajarku mengasihi. Dipeluk. Dipeluk siapa sih? Ada saudara di rumah? Oh, ada dong pasti. Ada orang tua di rumah? Ada dong. Oke, kita peluk. Yeay. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Senang, senang, senang jadi anak-anak Tuhan. Diajar apa? Dia ajarku memuji, dia ajarku Apa ya? berdoa, Lagi? dia ajarku mengasihi. Dipeluk tak berat.
memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan, senang jadi anak-anak Tuhan. Jadi anaknya siapa? Senang jadi anak-anak Tuhan. Yeay. Mari anak-anak kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau berikan ucapan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama katakan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the
Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa. Lipat tangan kita. Tutup mata kita. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu hari ini ya Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Ini saatnya kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mau buka hati pikiran kami Yesus. Kami mau mendengarkan Engkau bicara pada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Kids, wah gimana nih kabarnya Petra Kids dan semua gembala anak Petra Kids. Ciula senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua. Dan Ciula harap semuanya penuh sukacita. Kenapa? Karena kita masuk bulan apa ya ini? Ada yang tahu nggak ya ini bulan apa? Bulan Desember, bener banget. Kalau bulan Desember kita mau merayakan apa ya? Coba nih. Coba ya anak-anak lihat nih di kanan kirinya Ciula ada apa nih? Ada pohon Natal. Karena kita bentar lagi mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Jadi semuanya harus sukacita ya, nggak boleh ada yang cemberut, nggak boleh ada yang marah-marah. Nah Ciula mau tanya nih sebelumnya. Kids di rumah kira-kira masih ada nggak ya yang nggak sukacita, yang masih suka marah-marah? Nah siapa nih coba? Tadi pagi ya, waktu dibangunin mama, siapa yang marah-marah? Waktu mau apalagi ya, waktu mau sekolah ya biasanya pagi-pagi dibangunin mama. Ayo bangun, gak mau, masih pakai selimut pingin tidur. Ciula pernah tuh dulu ya waktu kecil, waktu SD. Apalagi ya, siapa yang di sini ya mau makan, buka makanan. Aku gak suka, marah-marah gak mau makan. Terus apalagi disuruh belajar, marah-marah, disuruh mandi, marah-marah, disuruh apalagi tidur siang, marah-marah. Kerjaannya seharian marah-marah terus. Siapa yang masih suka kayak gitu? Tahu nggak sih kids, orang itu kok bisa marah kenapa ya? Kenapa coba? Kalian kok marah tuh kenapa sih? Nih Ciula kasih tahu ya.
biasanya orang itu marah karena keinginannya tidak terpenuhi. Jadi ada sesuatu yang dia pingin tapi nggak terjadi. Atau ada sesuatu yang tidak enak, yang tidak dia sukai itu terjadi dalam dirinya. Nah, ngomongin soal Natal juga nih, ada loh kids, orang yang nggak suka alias marah karena kelahiran Tuhan Yesus. Wah, siapa ya? Kan biasanya kalau kelahiran Tuhan Yesus kita seneng ya, kita merayakan. Nah, tapi ini orangnya tuh marah, dia nggak suka sama kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita mau sama-sama lihat ya di Matius 2, kita buka sama-sama Matius 2 ayat 1. Yuk Ciola mau bacain ya Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, jadi sesudah Tuhan Yesus lahir, orang-orang Majus itu datang ke Yerusalem dan mereka mencari di mana ya raja yang baru dilahirkan itu, di mana juru selamat yang baru saja dilahirkan. Mereka tanya nih sama orang-orang di sana, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Nah, sampai berita ini terdengar sama seorang raja yang jadi penguasa di daerah sana. Tadi udah baca ya namanya raja siapa? Raja Herodes. Nah, Raja Herodes nih raja penguasa di sana. Ketika dia dengar kabar itu, dia terkejut, dia kaget. Hah, masa ada raja selain aku? Dia nggak mau kekuasaannya digantikan. Dia nggak mau ada raja selain dirinya. Dia nggak mau orang-orang nanti datang menyembah raja itu. Dia maunya aku yang paling berkuasa di sini. Nah, terus Herodes punya nih rencana jahat. Nah, biarkan sajalah orang Majus itu yang mencari raja yang baru dilahirkan itu. Nanti aku akan datang menemuinya. Gitu. Nah, tapi Herodes ini ternyata berbohong. Nih, kita mau baca ya di ayat 8 sekarang. Matius 2 ayat 8. Kita baca bareng-bareng ya. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, orang-orang Majus itu akhirnya melanjutkan perjalanannya. Ya, mereka datang ke Betlehem, mengikuti bintang yang paling terang sampai akhirnya mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi orang-orang Majus ini diingatkan nih buat kamu gak usah lagi menemui Herodes. Kamu pulang aja lewat jalan yang lain. Nah, Herodes yang dengar kabar itu ya, Herodes tahu nih kalau aku sudah dibohongi nih, orang-orang Majus itu gak kembali lagi kepadaku. Dia semakin marah, semakin kesal. Nah, apa yang dia katakan? Kita mau baca ya di ayat 16. Kita baca sama-sama. Matius 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah kids, jadi Raja Herodes tadi ya, dia sangat marah, dia sangat kesal. Akan ada raja lain nih, gimana nih? Akhirnya dia nggak berpikir panjang. Dia menyuruh untuk membunuh semua anak-anak yang masih kecil. Tadi yang umurnya berapa? 2 tahun ke bawah ya, masih kecil-kecil. Mereka nggak salah. Tapi Raja Herodes tadi ya, karena sangat marah, dia dikuasai amarah berapi-api. Dia menyuruh untuk membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun tadi. Nah menurut kids, kira-kira Herodes ini benar gak ya? Marah kayak gini benar gak? Kita boleh marah gak seperti Raja Herodes? Kita mau lihat yuk kebenarannya di firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah,
tadi anak-anak udah baca bareng-bareng ya. Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Maksudnya gimana, Ci? Maksudnya Tuhan tuh nggak suka sama anak yang marah-marah. Tuhan nggak suka ya sama anak yang suka kesel, tiba-tiba marah, nggak bisa mengendalikan diri ya. Karena apa? Marah-marah itu nggak baik. Marah-marah itu tidak benar dan membuat kita jatuh ke dalam dosa, dosa. Sama ya, sama seperti Raja Herodes tadi, ya akhirnya jatuh ke dalam dosa. Udah marah dan dia mengambil keputusan yang tidak benar. Nah kemarin kan kita kan juga udah belajar ya beberapa bulan yang lalu. Kita itu belajar tentang apa? Buah roh. Buah roh ada apa aja ya, di antaranya ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada pengendalian diri dan macam-macam ya. Ada nggak buah roh marah? Ada nggak, coba diingat-ingat, ada nggak ya buah roh marah? Nggak ada ya kids, kita kemarin nggak belajar, nggak ada buah roh marah. Jadi Tuhan tuh nggak pingin kalau kids di rumah marah, karena itu bukan buah roh yang harus kita miliki. Nah coba nih, Ci Yola punya apa ya nih? Kelihatan nggak kids di rumah, kelihatan ini gambar apa nih? Ini gambar bentuk hati ya. Kita umpamakan ini, kids bayangkan ini seperti hatinya papa mama kalian, hatinya kakak adik kalian, hatinya siapa lagi? Teman-teman, hatinya guru-guru kalian ya. Hatinya orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian. Terus Ciola punya apa lagi ya nih? Ciola letakkan dulu ya. Ciola punya apa nih? Kelihatan nggak kids di rumah? Ciola punya paku ya. Ini paku ya. Paku itu tajam nggak? Coba nih. Tajam ya. Paku itu tajam ya kids. Nah paku ini sama seperti ketika kita marah. Apa yang terjadi? Ketika kita marah, biasanya kalian ngapain nih? Biasanya kita kalau marah bentak-bentak. Ya benar ya. Coba nih, ketika kita marah kita bentak-bentak. Coba kita lihat apa yang terjadi. Kelihatan nggak kids di rumah? Ketika kita marah ya, ada satu paku yang tertancap di hati. Kemudian apalagi nih ketika kita marah, ambil paku lagi. Ketika kita marah biasanya kita ngapain? Ketika kita marah kita pukul ya. Kita pukul, kita ciwit, kita jambak. Sadis banget ya. Kita jambak orang yang kita marahin itu, kita sebel itu. Coba kita, apa yang terjadi lagi kita lihat ya. Nah, hatinya sekarang udah tertancap dua kemarahan kita. Terus apalagi nih ketika kita marah. Nah ini kan tadi kan Ciula bilang paku itu tajam. Nah ketika kita marah biasanya kita apa? Berkata-kata kotor. Kita berkata-kata kasar sampai melukai hati orang lain. Wah sekarang udah ada 3 paku yang tertancap nih kids. Terus apalagi biasanya ketika kita marah. Biasanya ketika kita marah kita membuat sedih hati orang-orang yang kita sayangi. Kita membuat sedih hati papa mama kita, hati kakak adik kita. Ya hati mereka jadi terluka. Nah sekarang udah ada berapa nih? Hatinya udah tertancap sama 4 paku. Nah tapi ketika kita semakin marah, semakin emosi ya, semakin kesal, berhari-hari, berlarut-larut, apa yang terjadi? Nah, kalau kids lihat di sini ya, ini lukanya sudah bertambah besar nih. Ketika kita semakin marah. Coba sekarang kalau pakunya kita ambil gimana ya? Kita lihat ya. Kita ambil 1. Nah, kelihatan nggak nih kids? Coba kids lihat dengan jelas ya apa yang terlihat di sini. Hatinya jadi bagus nggak kayak tadi? Enggak ya,
hatinya jadi ada luka, ada lubang. Kids bisa lihat, nah ini seperti juga hati orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita melukai hati mereka, ketika kita bikin sedih hati mereka, nah kita nggak tahu ya hati orang lain itu seperti apa, hati manusia seperti apa. Mungkin mereka jadi sedih, jadi luka dan lukanya jadi nggak bisa hilang. Nah jadi kita kalau sebelum melakukan sesuatu, sebelum kita sampai marah, kita harus berpikir matang-matang, berpikir baik, berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Nah, tadi kan kids juga udah belajar ya kebenaran firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Kalau kita itu harus cepat mendengar. Cepat mendengar maksudnya gimana? Maksudnya kita harus dengar-dengaran akan nasihat dari orang yang sedang berbicara sama kita, bisa sama orang tua, dari guru, kita harus bisa menerima kritikan, menerima saran. Terus apalagi? Lambat untuk berkata-kata. Yang kedua ya, yang pertama tadi apa? Cepat mendengar, yang kedua lambat berkata-kata. Lambat berkata-kata maksudnya gimana? Ketika ada orang yang lagi ngomong sama kita, lagi menasihati kita, jangan kita jawab langsung, jangan kita langsung ngomong, langsung jawab dan gak ada berhentinya kita ngomong terus ya. Kita harus dengar-dengar dulu, yang kedua kita lambat berkata-kata, dan yang ketiga apa? Yang ketiga lambat untuk marah. Misalnya nih kids, kalau kita lagi lagi main HP ya, kids sukanya main HP ya. Lagi main HP nih, terus dipanggil sama mama. Dipanggil Ciola. Apa sih? Kita masih main HP aja nih. Dipanggil 2 kali, Ciola. Nanti dulu masih main HP nih loh, masih ini. Ciola, dipanggil 3 kali. Masih gak datang, tiba-tiba HP-nya diambil sama mama. Atau sama papa ya, diambil. Terus kita jadi marah. Mama nih lo ngambil HP-ku, aku kan masih main HP tadi. Wah itu benar gak kids? Enggak ya, itu enggak benar. Coba kalau misalnya tadi kita sekali dipanggil aja kita udah dengar, apakah HP kita sampai diambil? Enggak ya. Jadi kita jangan buru-buru nyalahin mama karena mungkin memang kita yang salah. Nah setelah ibadah ini, Ciola harap kids udah tahu ya kebenaran firman Tuhan. Anak-anak harus jadi anak-anak yang patuh, yang taat, yang bisa mengendalikan amarah, mengendalikan emosi. Ya, kita sekarang mau baca nih ayat hafalan kita untuk 1 minggu ke depan. Kita mau baca di Mazmur 37 ayat 8. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, di sini dikatakan kalau marah itu membawa kepada kejahatan. Membawa kita kepada apa? Membawa kita kepada dosa, membawa dosa. Dan Tuhan gak suka sama anak yang marah-marah. Nah, yuk kids, kita mau belajar ya buat mengendalikan amarah kita. Kita mau belajar untuk gak mudah marah, gak mudah tersinggung. Nah, Ciola mau ajak kids di rumah buat sama-sama berdoa ya. Yuk, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami tahu Tuhan kalau Tuhan gak suka sama anak yang marah-marah. Kami tahu kalau marah-marah itu dosa dan tidak membawa kepada kebenaran. Ajar kami Tuhan buat kami memiliki hati yang sabar, hati yang penuh kasih, yang bisa mengendalikan diri kami. Menjadi anak yang cepat mendengar, menjadi anak yang lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan untuk hidup kami, untuk diri kami Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami serahkan ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, setiap anak-anak yang percaya, katakan amin. Oke, siap jadi anak yang hebat ya, yang gak suka marah-marah, yang bisa menahan emosi. Sampai ketemu lagi kids, Tuhan memberkati. Happy
dengan Hari Natal. Yeay! Kak Asia mau ajak Petra Kids untuk ikut foto challenge bertemakan Natal. Kids di rumah boleh berfoto bersama dengan teman, keluarga, atau orang-orang yang ada di rumah kalian. Tentunya dengan tema Natal dong. Seperti contoh berikut ini. Keren kan? Foto boleh kalian edit sesuai dengan kreativitas kalian ya. Hasil foto terbaik boleh kalian kirimkan ke Kak Asia maksimal tanggal 15 Desember 2021 ke nomor WA di bawah ini. 3 foto terbaik akan kita ambil sebagai pemenang. Eits, ada yang spesial loh. Kita akan ambil juga 1 pemenang dengan like terbanyak. Caranya gimana Kak? Gampang banget. Kids di rumah tinggal minta teman-teman atau keluarga untuk bantu like foto kalian yang akan kita upload di Instagram Petra Kids Community mulai tanggal 16 sampai 20 Desember 2021. 4 pemenang akan kita umumkan di ibadah Natal tanggal 25 Desember. Selamat mengikuti Challenge Kids. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita muji Tuhan bersama-sama. Sama-sama kita katakan, percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Katakan, haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Mari bertepuk tangan, katakan, percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Percaya Allah beserta kita, Dia Immanuel. Percaya Yesus di dalam kita, Dia Immanuel. Katakan haleluya. Haleluya, ku nyanyikan Namanya yang mulia. yang mulia. Yes. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Haleluya. Haleluya, ku nyanyikan nama yang mulia. Haleluya, ku bersorak bagi Yesus Juru Selamat Immanuel. Immanuel. Katakan Immanuel. Immanuel. Yeay. Haleluya. Haleluya. Wow, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga, Ci. Iya, betul. Nah, kids, jangan lupa ya untuk kalian juga ikut challenge. Oh iya, ada challenge ya, Ci ya. Iya, Koko, jangan lupa ya. Nanti kalian bisa ikut tampilin gambar yang terbaik. Betul banget. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri ibadah, kita juga mau menyambut anak-anak yang baru pertama kali hadir di Petra Kids Service. Oke, ya. Kita sambut ya. Oke. 1, 2, 3. Welcome home. Nah,
Bagi anak-anak yang baru pertama kali hadir di Petra Kids Online Service, bisa langsung menghubungi nomor di bawah ini ya. Ya, oh iya kok. Apa sih? Kita juga ucapin selamat ulang tahun ya. Oh iya, Buat teman-teman kita yang bulan November kemarin sudah ulang tahun. benar banget. Happy birthday. Oh iya, happy birthday. Nah, setelah ini jangan langsung pergi-pergi. Iya, Kita mau ada komsel ya. iya. Nanti bisa hubungin kontaknya GA ya. Ya, hubungin Oke. GA-nya masing-masing, oke? Oke. Nah, mari kita akhiri ibadah hari ini dengan satu pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari anak-anak angkat tangan kita, katakan segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Oke kids, kita mau akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan siang hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah menyembah Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami naikkan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus sudah turun ke dunia, lahir bagi kami dan hidup di hati kami. Tuhan, hari ini kami mau belajar Tuhan, untuk kami bisa mengendalikan amarah kami Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan untuk kami bisa sabar mengendalikan amarah kami enggak marah-marah Tuhan, tetapi kami mau tetap sabar dan kami mau tetap bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, siang hari ini kami berdoa khusus buat teman-teman kami dan gembala anak yang berulang tahun di bulan November. Tuhan Yesus berkati setiap mereka, Tuhan Yesus apapun yang menjadi harapan, impian, cita-cita mereka, Tuhan Yesus campur tangan sehingga mereka memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau. Tuhan berkati sekolah mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Biar Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang senantiasa menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami, memberi kami damai sejahtera, sukacita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kids kita katakan amin. Selamat siang, selamat berkomsel, Tuhan Yesus memberkati.